Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, sehat ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang letter writing atau menulis surat. Nah, kok kita belajar surat lagi ya? Karena materi sebelumnya kan kita sudah belajar tentang surat, tapi materi yang kemarin itu adalah surat formal dengan ciri-ciri penggunaan bahasa yang baku dan struktur yang lebih rinci. Nah, kalau bab sekarang kita itu akan belajar tentang surat pribadi yang bentuk bahasanya itu lebih santai. Kita akan belajar social function, sentence structure, style, dan structure of personal letter. Yang pertama ya, we will talk about social function, fungsi sosialnya dulu. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada orang yang kita kenal, seperti teman, orang tua, saudara kandung, dan sepupu. Surat tidak hanya ditulis untuk menginformasikan, tetapi juga untuk memperkuat ikatan antara dua orang yang menulis satu sama lain. Jadi biasanya itu surat itu dibikin untuk teman-teman dekat, orang terdekat, seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, we will talk about sentence structure. Struktur kalimatnya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu akurasi tata bahasa itu penting. Yang kedua itu kalimat lengkap itu diharuskan. Jadi nggak rumpang nanti, nggak ambigu. Yang ketiga itu bahasa gaul bisa digunakan seperti saya akan, saya, kami akan. Lo gue juga bisa karena ini kan bentuknya tidak formal. Jadi bahasanya lebih santai. Kemudian yang keempat itu gunakan kata ganti orang seperti saya, kami, dan kamu. Yang terakhir itu gunakan suara aktif. Di sini itu maksudnya itu kalimatnya itu tidak monoton, tidak terlalu formal. Jadi itu terlihat hidup kalimatnya. Yang ketiga, we will talk about style letter. Yang pertama itu penggunaan bahasa dapat bersifat pribadi, seperti kata ganti orang pertama dan kedua. Yang kedua itu menghangatlah. Jadi dia itu tadi ciri-ciri dari menulis surat pribadi itu bahasanya itu tidak terlalu baku. Yang ketiga itu gunakan nama orang yang Anda tuju. Keempat, variasikan panjang kalimat. Kelima, tulis dengan gaya percakapan yang alami. Dan terakhir itu biarkan kepribadian Anda itu bersinar. Berarti itu kita itu menulis apa adanya, seperti kita ngomong kayak ngomong sekarang atau ngomong sama teman-temannya, ngobrol sama temennya itu bisa dituangkan di dalam surat. Nah, yang keempat nih, we will talk about structure of personal letter. Date. Nah, pertama itu date. Date atau tanggal ketika surat itu ditulis. Ini biasanya di bagian kiri atas. Kemudian address atau alamat. Alamat kalian yang akan menulis. Jadi bukan alamat orang yang dituju ya, tapi alamat kita yang menulis surat. Biasanya itu ada di kanan atas. Kemudian ada salutation dan name. Nah, salam dan nama orang yang Anda tuju. Kemudian ada introduction atau pembukaan surat. Biasanya diawali dengan apa kabar atau mengacu pada surat sebelumnya. Kemudian ada body atau bagian surat. Ini termasuk apa yang ingin Anda tulis kepada orang lain. Biasanya maksud Anda menulis surat itu ada di body-nya. Apakah surat itu tujuannya untuk menginformasikan sesuatu, bercerita tentang sesuatu, meminta bantuan, ataupun memberikan kabar baik ataupun buruk, dan lain sebagainya. Kemudian closure. Bagian ini itu menunjukkan surat itu akan berakhir. Bagian mau berakhir ya, bagian terakhiran. Nah, kemudian ada complimentary close atau ungkapan singkat seperti mencintaimu, dengan tulus memilihmu, cinta kayak gitu. Wah, ini romantis ya contohnya ya. Kemudian yang signature atau tanda tangan ataupun inisial penulis. Jadi biasanya di bawahnya itu ada nama orang, contohnya TTD Dinda, TTD Alex kayak gitu. Nah, itu Alex dan Dinda itu merupakan signatur. Kemudian postscript atau PS. Setelah berpikir dalam sebuah surat, Anda mulai dengan PS dan diakhiri dengan inisial Anda. Nah, ya kita lihat ya contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini maaf ya, ini agak enggak enggak sesuai, enggak pas karena Miss itu ngedinya itu di laptop, tapi nggak apa-apa lah ya, masih bisa dibaca. Ini ya, kita baca dari atas ya. May 12, 2021, May
tanggal 12 tahun 2021. Ini merupakan date. Nah, Dear John. Nah, Dear John, untuk John. Nah, ini merupakan salutation ataupun sapaan. Nah, kemudian hello. Ini juga hello. Itu merupakan sapaan. Kemudian nih, 35 Senggigi Raya, Bandung, Jawa Barat. Nah, ini merupakan address. Address siapa? Addressnya kita yang menulis surat. Who is your life? I would like to tell you about some facts. Do you know that dogs can smell your feelings? Dogs can pick up on subtle changes in your scent, which can help him figure out how you are feeling, such as by smelling your perspiration when you become nervous or fearful. Nah, ini ceritanya tentang, dia ngomong ini tentang anjing, hewan anjing. Gimana anjing itu bisa menjadi hewan yang unik karena dia itu bisa mencium bau kita, dia bisa mengenali diri kita sebagai pemiliknya. Kemudian di paragraf 2, did you know that a cat uses its whisker as a feeler to determine if a space is too small to squeeze through? Also, cats love to sleep. A 15 years old cat has probably spent 10 years of its life sleeping. Nah, paragraf kedua itu ngomongin tentang kucing. Kucing itu, keunikan kucing ya, bagaimana kucing itu bisa masuk di tempat yang sempit, kemudian bagaimana si kucing itu bisa tidur dalam waktu yang lama, dan lain sebagainya. Jadi surat ini intinya itu menceritakan tentang hewan-hewan, fakta hewan-hewan. Nah, I thought you would like to know this. Ini termasuk closure, karena suratnya itu udah mau berakhir. Love, nah ini tuh termasuk closing atau penutupan, close. Mary, nah Mary itu termasuk signatur ataupun tanda tangan dari kita si penulis. PS, I'm already prepare my past to meet you soon. Nah, ini postscript ya, tadi ada tambahan yang perlu dituliskan, itu bisa dituliskan di PS. I'm already prepare my pets to meet you. Aku sudah mempersiapkan para pets. Pets itu apa ya? Pets itu hewan-hewan peliharaan untuk bertemu denganmu. Nah, ini contoh ekspresi yang sering digunakan dalam surat pribadi. Ada sapaan, penutup, awalan surat, closing. Ini ada inti atau tujuan dari surat ini ya. Contohnya sudah Miss tuliskan, dear, dearest, sweetheart, darling, untuk sapaan. Kemudian untuk penutup itu ada yours, with love, sincerely yours, all the love, all the best. Nah, kenapa sih kok bahasanya itu ada love-love-nya? Karena kita itu biasanya itu nulis surat itu untuk teman terdekat ataupun orang-orang terdekat. Jadi itu ya bahasanya itu ada love-love-nya. Beda sama yang formal. Kalau ada love-love-nya ya nggak sopan namanya kayak gitu. Kemudian starting the letter atau awalan surat ini ada how are you, hope this letter finds you, thank you for your last letter, dan lain sebagainya. Kemudian ada conclusion atau inti tujuan dari surat itu. I am looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing you soon. My best wishes for the coming test, dan lain sebagainya. Nah, let's do the assignment. Ini ada tugas. Di sini ada contoh, ada contoh soal, ada contoh surat, dan ini ada 5 soal di sini. Kalian bisa mengerjakan. Bentuknya pilgen ya, nanti bisa dikirim ke Miss kalau sudah dikerjakan. Dan oke, pertemuan kali ini Miss cukupkan ya tentang materi surat pribadi. Jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.